Oke, sudah. Ingin ternyata. Ini Mas, Gimana benar? ini namanya blendok. Ini nanti diambil sedikit untuk obat luka. Ya, alhamdulillah. Caranya seperti apa? Nah, ini nanti diambil sedikit ya, dikasih minyak apa terserah sampean. Dibalurkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam lestari, rahayu, rahayu, rahayu. Oke teman-teman, di kesempatan pagi hari ini saya berada di wilayah Nganjuk ya. Dan di area ini, di hutan ini ada sebuah bukitan atau gunung. Dan nanti kita akan ke sana ya, ke atas sana. Di lokasi tersebut ada orang yang bertapa. Jadi tempat itu merupakan tempat ritual pertapaan. Entah itu orang yang sedang ritual mencari pesugihan, karena terkenal di sini juga tempat pesugihan tanpa tumbal. Ataukah orang yang sedang bertapa di atas sana itu orang sedang lelaku suatu ilmu, mendalami suatu ilmu gitu ya teman-teman ya. Karena di Pulau Jawa ini, di tanah Jawa ini masih banyak sekali orang-orang yang masih mempertahankan tradisi atau budaya leluhur mereka. Ya, salah satunya dengan cara melakukan ritual pertapaan di tengah-tengah hutan seperti ini dan di atas-atas gunung. Dahulu kala ya tempat ini merupakan sebuah tambang ya, yang tanahnya dikeruk untuk tambang atau lebih tepatnya galian C. Dan di sini juga sering ditemukan peninggalan era Belanda, juga peninggalan era kerajaan. Jadi pernah ditemukan bom atau meriam yang ukurannya sangat besar ya di sini, dan juga pusaka-pusaka leluhur di lokasi yang sangat luar biasa ini menurut saya teman-teman. Jadi kita akan naik ke sana. Ada akses jalannya ya teman-teman. Akses jalan menuju ke atas perbukitan tersebut. Nah, di situ sudah terlihat bekas kerukan-kerukannya ya, batu padas, dan ditumbuhi dari tanaman pohon putri malu. Nah, seperti ini jalannya. Dan kita harus naik ya teman-teman ya. Benar-benar di atas gunung, di atas perbukitan. Oke teman-teman, jadi kita sudah mendekati lokasinya ya. Nah, seperti ini tempatnya. Di sana ada ya kurang lebih ada 5 makam keramat, makam pendahulu kita, makam leluhur yang dimakamkan di atas bukit seperti ini. Kebanyakan kalau orang-orang dulu itu, orang penting itu makamnya di atas pegunungan ya, atau di atas gunung. Ya, mitosnya seperti apa yang jelas, gunung merupakan tempat untuk ritual atau untuk bersemedi dan mendekatkan diri pada Sang Yang Maha Kuasa. Dan mungkin juga atas keyakinan mereka, maka setelah wafat pun dimakamkan ada di puncak gunung seperti ini. Oke, kita akan mendekat, kita akan ngobrol dan bertanya-tanya pada warga atau juru kuncinya ya. Rahayu Pak, rahayu Pak, rahayu, Assalamualaikum. Pak, sakit ngobrol bincang-bincang Pak, sebentar Pak.
Roti mriki, Pak. Nggih, Mas, nggih. Nggih. Kita bertanya-tanya untuk tentang sejarah dari keberadaan sebuah makam ya di tempat ini. Nggih, kali lenggah sewantai, kali rokokan, ngudut, ngopi. Nah, siap nih kopinya sih. Nggih, ngapunten ngeribui ngrepoti wedal jenengan. Boten napa-napa, pun cekap. Nggih, nggih. Paring asma sinten, Pak jenengan? Ki Alit Sudarminto, nggih. Ki Alit Sudarminto, nggih. Pak, di sini kan ada beberapa makam ya yang di atas perbukitan. Kalau boleh tahu ini makam siapa, Pak ya? Makame Putra Wali, Mas niki. Putra Wali. Nggih, putrane wali. Nggih. Terus niki wonten gangsal. Nggih. Nggih. Raden Mas Sono. Nggih, panjangipun kula mboten wonten nyebutaken. Nggih. Terus ingkang sisih menika, ingkang nomor kali menika ingkang garwa. Nggih. Terus ingkang tiga menika Raden Joko Segoro, nggih. Joko Segoro. Terus ingkang sebelahipun menika nami Ki Arum Kemuning. Nah sebelahipun malih Ki Arum Melati. Menika rayinipun dadi tiga-tiganipun niku putra-putranipun. Oh gitu ya. Ada 5 ya, Pak? Nggih, yang gangsal. Ada 5 buah makam yang kalau melihat dan mendengar dari nama-nama yang jenengan ucapkan tadi itu bukan warga biasa, Pak ya. Termasuk ningrat gitu atau keluarga kerajaan gitu, Pak ya. Ya, Pak, tentang kemistisan dari gunung sini ya. Saya juga mendengar bahwa di tempat ini ya, nggak jauh dari sini tuh ada sebuah punden juga yang katanya ya ada yang bilang punden tersebut sering disalahgunakan untuk pesugihan tanpa tumbal. Apa benar itu, Pak Tar? Nggih, Mas. Ya, itu sih begini Mas ceritanya. Ya, seperti apa? Jadi ketika penjenengan ini boleh dikatakan juga seorang Demang atau waktu itu lurah di wilayah sini, itu sudah mendekati kedatangan Belanda kok, Mas. Masa penjajahan dulu ya. Tapi masih awalnya karena beliau itu di sini menyebarkan agama Islam, karena dia memang kedudukannya sebagai putra seorang wali, maka disebut Putra Wali itu. Oh iya. Terus juga punya garwo bersama putra-putranya ini, lalu dia mendapat intimidasi dari penjajah yang waktu itu agar agama Islam itu nggak disebarkan gitu. Tapi beliau tidak mematuhi apa yang menjadi kehendak para penjajah tadi. Dan ini sebenarnya di bawah ini kalau memang ada orang-orang yang memiliki indera keenam, kebatinan yang ini banyak sekali di sini itu tertimbun harta benda, Mas. Harta karun gitu, Pak. Harta karun seperti itu, dan itu banyak sekali dan saya menyaksikan sendiri bahwa di sini memang bisa dimintai, terutama ada satu itu diingat-ingat ya, Mas ya. Kalau sudah diberi itu disuruh setelah untuk ke tanah suci, terus dia diminta membawa air suci sebagai untuk caranya nyekar di sini ya, sebagai rasa terima kasih. Terima kasih ya. Satu. Terus ada pantangan yang satu, tidak boleh untuk judi, tidak boleh untuk minum, gitu. Terutama yang terakhir itu untuk membantu orang-orang yang hidupnya sangat keserakat atau kekurangan. Iya, betul. Ya, biasanya ritualnya itu hari Selasa Kliwon di sini. Ritual untuk mencari. Ya. Dan sama lihat di sini ini ada pohon kemboja. Itu saya tidak mengucapkan sumpah, saya mengalami sendiri bersama teman saya. Kalau sama melihat bunga kemboja itu mekar, itu selamanya itu nggak pernah mekar. Itu mekar, diambil berarti diterima. Terkabul gitu, Pak ya? Dikabulkan, diterima. Dan saya sudah sering
diajak ke sini oleh orang beliau-beliau yang memerlukan tempat ini. Mengantar gitu Pak ya? Mengantar. Dan untuk sampean ketahui bahwa di situ itu dulu diceritakan adalah tempat pesantren. Di bawah sana Pak? Iya, pesantren itu. Oh, yang dibuat kandang itu ya? Ya, itu. Iya. Itu pesantren. Oh iya Pak, saya juga mendengar bahwa dulu di sekitar gunung ini itu bekas tambang galian C ya Pak ya. Dan ada cerita katanya ditemukan banyak sekali peninggalan kuno dan juga ada meriam atau bom ya betul, di tempat ini. Seperti apa itu Pak? Itu pertama-tama itu belum digali. Di situ ada ya seperti itu kandang ayam itu. Ya. Pagi didirikan, sore sudah rubuh. Apanya Pak ya rubuh Pak? Ya apa kandangnya itu tadi. Oh, kandang ya. Dan itu yang membuat kalau mungkin melihat video ini juga akan tertawa. Pasti mengakui. Gitu. Berulang kali itu di selatan itu ternyata yang katakan ya yang berhak atau yang punya modal untuk membuat itu nemui saya. Kok nggak bisa ada apa Mas? Kalau di selatan itu nggak bisa karena itu halaman daripada pendopo. Tapi kalau di timur bisa. Nah, setelah itu yang di sini sudah nggak dibangun lagi lah, itu ada di bagian timur itu dan langgeng sampai sekarang itu sudah produksi itu saya dengar. Soalnya saya tanya seperti itu kan, kenapa ada temuan meriam dan setelah itu ya ini saya lanjutkan. Setelah itu yang namanya ya orang karena tempatnya kan apa itu agak tinggi, terus waktu itu banyak memerlukan tanah untuk bangunan-bangunan. Yaitu kalau zaman pernah dengar itu ada bangunan namanya jalan kereta api kembar, itu tanahnya diambil di sini 100% itu diambil dari sini. Nah, lalu dijual dengan tanah-tanah sebagai galian tadi. Dan di sini ditemukan ada seperti apa itu ya, ontong besar gitu loh. Tapi itu saya dengar namanya juga bom waktu zaman Belanda dulu. Cuma saya juga pernah lihat ngangkatnya berat sekali, itu bom. Ada bom. Terus ada kotak basoka itu loh kan ya, pelurunya basoka itu. Bukan mortir. Besar ya Pak? Ya besar. Oh, rudal. Besar sekali. Ini kurang besar ini, kurang besar. Nah, seperti itu kayu jati itu besar sekali, panjang. Masih aktif ya? Ya aktif. Bapak saya dengar juga dibawa ke markas besar TNI sana yang ada di wilayah sini kabupaten ya. Selain dari temuan itu, terus itu ada ya ini kan yang itu ikut desa lain, di sini disukan lain lah, tapi Punden ini punya 2 desa, masing-masing saling memelihara. Itu tujuannya, tapi ternyata masing-masing malah menjual. Iya toh, ya mungkin karena kayak manusiawi. Itu pernah ditemukan 1 kotak perhiasan emas, terus 1 gentong itu juga perhiasan emas, bahkan ada uang logam duit gobok itu Mas, kuno, ya. Yang tengahnya bolong-bolong itu juga ada. Terus ada seperti kalau orang dulu mahkota ya, mahkota raja itu ada. Raja. Pernah ditemukan di area galian. Iya, di area galian yang sebelah situ. Makanya gini Pak, saya potong sebentar. Jadi yang ada di sini kan ada seperti makam ya. Tapi banyak versi yang mengatakan bahwa makam-makam orang dahulu itu sebenarnya fiktif. Mereka itu menyimpan pusaka, harta dan lain sebagainya itu di tempat-tempat tinggi seperti ini, dan dibuatlah seolah-olah ini makam. Karena apa? Ketika orang melihat makam, maka tidak pernah terpikir untuk menggali peninggalan seperti itu. Jadi makam kan gitu ya. Bisa jadi di lokasi ini yang jangan ceritakan tadi, nama-nama yang seperti itu tadi, ini bawahnya ini harta karun atau pusaka yang mereka sembunyikan ya, sengaja sembunyikan dan dikasih tetangga makam. Ya kita sendiri kan nggak tahu ya kebenarannya seperti apa, tapi versi banyak juga yang mengatakan seperti itu. Ya, identik dengan cerita jenengan bahwa di area galian itu banyak ditemukan harta peninggalan dan seperti meriam tadi juga. Ya, seperti itu mungkin Pak ya. Ya. Itu ya memang
saya nggak berani apa yang sampaikan itu. Saya juga mau menyampaikan seperti itu, tapi saya nggak berani ya, karena sama sudah mulai dan sedikit akan saya tambahin. Betul. Untuk meluruskan para komentator yang lainnya gitu. Betul Mas, memang seperti itu. Anu yang apa namanya penjaganya goib itu saya juga pernah ketemu, namanya Ki Jogobondo. Ki Jogobondo orang tinggi besar, itu betul-betul. Nah itu pernah juga ada dari, bahkan banyak itu Mas, kalau nggak salah itu ada 12 orang. Penjaganya itu? Bukan itu yang berkepentingan. Oh iya. Terus menemui saya, terus saya ajak ke sini dan ternyata diberi. Dan ini saya sedikit cerita, sama percaya monggo, nggak percaya nggak apa-apa. Dan nanti saya percaya dari beliau-beliau ini yang pernah saya ajak ke sini mengalami, saya harapkan bisa melihat atau melihat video sampean, nanti pasti membenarkan. Itu diberi uang 1 koper, kopernya itu Mas besi Mas. Dan seperti si A gitu ya. Itu saya disuruh buka. Si A itu berapa punya tanggungan ya, itu 90.700.000 gitu ya. Padahal setiap gendel itu 10 juta. Uang nyata Mas itu. Makanya saya berharap nanti dari orang ini 12 orang, jadi saya berharap 10 atau berapa orang nanti bisa melihat YouTube sampean ini. Dan itu pasti dia akan mesem, ditolong di tempat ini. Dia ambil 10, kalau 9.700.000 kan 10 gendel itu seharusnya 10 juta atau ya, 100 juta ya. Tapi begitu belanjakan di sauna utang itu persis 90.700.000 sesuai kebutuhan. Betul itu. Begitu semua itu diambil ya, paling sedikit waktu itu saya tahu ada 250 berapa gitu. Ya makanya kan itu. Untuk lokasinya kan mohon maaf ya kita privasikan, takutnya nanti orang itu punya keinginan ke sini dan disalahgunakan gitu loh Pak ya. Untuk lokasi tidak kita sebutkan. Nah tempat ini terkenal seperti itu ya, memang ya. Betul Mas, ini pernah kejadian ya, enggak saya sebutkan namanya. Dia dengan saya yakin mau menggali sampai juga ketemu. Memang itu dikuasai Mas. Dikuasai. Dan ini saya juga dapat sedikit ada titipan. Gimana Pak? Ini ada berupa namanya blendok ya, nanti sampean ambil, di bawah itu khusus untuk kesembuhan luka-luka yang ada di kulit. Blendok itu apa Pak? Ya nah makanya sebentar ya, ini sampean bisa ngikuti ucapan saya, dibatin saja biar nanti saya kalau dikatakan macam-macam sama yang tidak sepaham dengan saya ya. Oke, angin ternyata. Iya betul, lo nggak percaya. Putra Wali siapa? Putra Wali. Perkiraan. Ngampel Mas, Kanjeng Nabi ngampel. Ngampel. Ini Mas. Gimana Pak? Ini namanya blendok. Ini nanti diambil sedikit untuk obat luka. Nah, seperti getah itu ya Pak ya? Yang namanya getah, ya itu. Ya sekarang saya serahkan sampean, kira-kira sampean diberi mau apa enggak? Saya ambil Pak, saya ambil. Kalau memang ini bisa menyembuhkan penyakit dan kebetulan saya juga memerlukannya dan butuh. Kulit apa saja? Mohon diizinkan untuk lantaran blendok ya. Blendok ini apa yang saya keluhkan, yang keluarga saya keluhkan bisa sembuh gitu Pak ya. Pohon apa Pak? Pohon apa ya? Sama lihat pohon apa itu? Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, qad qamati shalah, qad qamati shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya alhamdulillah. Ini sedikit-sedikit ya. Ini berarti sama dikasih tahu kalau untuk pengobatan cukup sekian ya. Oh Pak, ini kan kebetulan keluarga saya ada yang sakit gatal-gatal. Bisa nggak? Bisa ya itu ya. Bisa ya. Caranya seperti apa? Ya ini nanti diambil sedikit ya, dikasih minyak apa terserah sampean gitu, ya. Terus dibalurkan gitu ya. Iya dibalurkan. Oke. Mudah-mudahan lantaran ini bisa terkabul ya Pak ya. Amin, dan sembuh ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Tari. Oke teman-teman ya, seperti itu kemistrian dari tempat yang ada di sebuah perbukitan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, bila itu walidaya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Itu yang wabarakatuh. dua.